Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleha, kembali lagi kita belajar tematik ya bersama Ustazah Eka Pratika. Bagaimana ya kabarnya hari ini anak soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hari ini? Sudah siap belajar? Jika sudah, ayo kita siapkan buku tematik bersama alat tulisnya. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ikuti tangannya Ustazah. Tangan ke depan, pandangan ke bawah, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Bagaimana anak soleha, sudah berdoa? Jika sudah, sebelum kita belajar, ayo kita menyanyikan lagu Menanam Jagung. Sudah siap belajar? Jika sudah, silahkan disimak baik-baik video pembelajaran Ustazah ya. Jadi hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Mengenai ayo cintai lingkungan berkaitan dengan Quran surah Al-A'raf ayat 56. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh merusak apa yang ada di bumi. Kita harus menjaga apa yang ada di sekitar kita. Adapun tujuan kita pada hari ini pada pembelajaran 1 yaitu yang pertama, kita dapat membuat pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, kita dapat menjelaskan tahapan pertumbuhan padi beserta upaya pelestariannya. Yang ketiga, kita dapat mengetahui keadaan geografis di Indonesia. Yang keempat, kita dapat menjelaskan ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Pada pembelajaran kedua yaitu yang pertama, kita dapat menjelaskan hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang kedua, kita dapat membuat karya seni kolase. Pada pembelajaran ketiga yaitu yang pertama, kita dapat mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan
dan dapat menjelaskan cara menjaga kelestarian alam. Yang kedua, kita dapat membuat pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan. Adapun materi pada pembelajaran 1 yaitu yang pertama membuat pertanyaan, yang kedua tahapan pertumbuhan tanaman padi, yang ketiga ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Sebelum kita membuat pertanyaan berdasarkan teks, kita harus mengetahui ciri-ciri membuat pertanyaan terlebih dahulu anak soleha. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas. Yang kedua, pertanyaan dapat digunakan untuk menggali informasi. Yang ketiga, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, misalnya apa, siapa, di mana, kapan, berapa, mengapa, dan bagaimana. Nasi merupakan olahan beras yang berasal dari biji padi. Padi merupakan salah satu hasil pertanian di Indonesia. Nah, anak soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 3, silahkan membaca teks tentang padi. Sudah membaca anak soleha? Jika sudah, ayo kita membuat pertanyaan teks tentang padi. Nah, Ustazah cantumkan contohnya ya, seperti apa membuat pertanyaan. Adapun contohnya yaitu bagaimana proses tahapan pertumbuhan tanaman padi. Sudah paham anak soleha tentang membuat pertanyaan? Jika sudah, ayo kita lanjut ya. Tadi kita sudah membaca bacaan teks tentang tanaman padi. Nah, silahkan simak baik-baik tentang penjelasan tahapan pertumbuhan tanaman padi dan upaya pelestariannya. Tanaman padi tumbuh dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah benih. Benih padi adalah biji padi yang sudah tua. Tahap kedua adalah kecambah. Benih padi yang ditanam akan menjadi kecambah dan muncul ke permukaan tanah. Setelah itu, batang akan memanjang dan tumbuh tinggi. Tahap terakhir adalah bunga. Dari bunga tersebut akan tumbuh biji padi. Lama-kelamaan padi akan menguning dan siap untuk dipanen. Adapun upaya-upaya untuk menjaga kelestarian tanaman padi yaitu yang pertama, memberantas adanya hama atau membuat alat pengusir burung pemakan padi. Yang kedua, selalu merawat atau mengalirkan air ke sawah-sawah. Jadi masih banyak lagi ya upaya untuk menjaga kelestarian tanaman padi. Anak soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 5. Nah, di sini kita ingin mengamati keadaan geografis di Indonesia. Ada gambar persawahan, tepi pantai, dan perkebunan teh. Anak soleha, ada yang tahu geografis itu apa? Jadi, geografis adalah suatu keadaan alam yang terjadi pada permukaan bumi di wilayah tertentu. Coba anak soleha perhatikan ketiga gambar yang Ustazah cantumkan. Nah, di sini apakah ada perbedaan dari ketiga gambar tersebut? Jika ada, apa saja ya anak soleha? Jika ingin tahu, ayo kita perhatikan baik-baik ciri-ciri bentang alam suatu wilayah. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Silahkan disimak baik-baik penjelasannya ya anak soleha. Pertama, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran rendah yaitu berbagai macam kegiatan industri, berbagai peternakan seperti sapi atau ayam. Perumahan masyarakat banyak terdapat di dataran rendah. Yang kedua, dataran tinggi, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Pemanfaatan dataran tinggi yaitu banyak dimanfaatkan sebagai perkebunan teh. Dimanfaatkan pula untuk menanam berbagai jenis sayuran seperti kentang atau wortel.
dimanfaatkan untuk perkebunan tembakau atau kopi. Selain perkebunan dan pertanian, dataran tinggi juga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat rekreasi seperti di Puncak Bogor. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Pemanfaatan daerah pantai banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Pantai juga dimanfaatkan sebagai tempat berlabuhnya kapal laut pengangkut orang atau barang. Pantai juga dimanfaatkan oleh penduduk setempat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani rumput laut, maupun petani garam. Sampai di sini sudah paham anak soleha pada pembelajaran 1? Jika sudah paham, ayo kita lanjut pada materi pembelajaran kedua. Adapun materi pada pembelajaran kedua yaitu hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang kedua, karya seni kolase. Semua orang memiliki hak dan kewajiban terhadap hasil bumi. Masih ingat anak soleha pengertian hak dan kewajiban? Jadi hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum atau sesudah mendapatkan hak. Kita memiliki hak dan kewajiban terhadap bahan makanan yang kita makan. Apa saja hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam seperti padi? Ayo, dibuka bukunya halaman 10, silahkan dibaca cerita tentang keluarga Lani. Sudah membaca anak soleha? Jadi kita harus mengambil makanan secukupnya agar tidak tersisa dan terbuang ya. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan tumbuhan. Akan tetapi sebelum menerima hak, kita sebaiknya melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan terlebih dahulu. Kewajiban kita terhadap tumbuhan adalah dengan cara melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Ayo anak soleha, silahkan dibuka halaman 11, silahkan diamati gambar A, B, dan C. Sudah diamati anak soleha? Nah, Ustazah ingin bertanya, anak pada gambar manakah yang melakukan kewajiban terhadap tumbuhan? Masya Allah, benar sekali anak soleha. Jadi gambar A dan gambar C ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengetahui cara melestarikan dan memanfaatkan tumbuhan, silahkan disimak baik-baik videonya ya. Sudah paham anak soleha? Jadi itulah kewajiban kita terhadap tanaman ya. Anak soleha, silahkan dibuka bukunya pada halaman 12 sampai 13. Karya seni kolase. Kolase adalah seni tempel berbagai jenis benda kecil pada permukaan gambar. Karya seni kolase dapat dibuat dari koran bekas, kain perca, daun kering, biji-bijian, ataupun manik-manik. Benda-benda tersebut ditempel dan dihias semenarik mungkin. Contohnya seperti pada gambar ya anak soleha. Berikut contoh cara membuat kolase. Yang pertama, siapkan alat-alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, buatlah sketsa atau pola gambar di kertas gambar. Yang ketiga, gunting daun kering dengan bentuk sesuai keperluan. Hati-hati menggunakan gunting ya anak soleha.
Yang keempat, tempelkan daun yang telah kamu gunting-gunting ke dalam sketsa gambar. Tempelkan menggunakan lem. Yang kelima, tempelkan juga ranting dan biji-bijian sebagai hiasan. Nah, contohnya seperti ini. Sudah paham anak soleha pada pembelajaran kedua? Jika sudah paham, ayo kita lanjut pada pembelajaran ketiga. Adapun materinya, yang pertama fungsi bagian tumbuhan, yang kedua cara menjaga kelestarian alam, yang ketiga membuat pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan. Tahukah anak soleha tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh? Setiap bagian tubuh tumbuhan memiliki fungsi masing-masing. Silakan disimak baik-baik ya. Yang pertama, akar. Akar berguna untuk menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua, batang. Batang berguna untuk menyalurkan air dan zat hara ke bagian tumbuhan yang lain. Yang ketiga, daun. Daun berguna untuk membuat makanan. Nah, dari sinilah proses fotosintesis. Yang keempat, bunga. Bunga berguna untuk perkembangbiakan. Yang kelima, buah. Berguna untuk melindungi biji. Adapun fungsi biji yaitu sebagai calon tumbuhan baru. Nah, anak soleha sudah tahu kan fungsi bagian tumbuhan? Jika sudah, kita lanjut ya. Adapun cara menjaga kelestarian alam yaitu tidak membuang sampah sembarangan.
Yang kedua, melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Maksud dari reboisasi adalah penanaman kembali ya anak soleha. Yang ketiga, melakukan tebang pilih. Maksudnya kita memilih pohon yang sudah tua dan setelah kita tebang, kita menanam kembali ya. Yang keempat, tidak merusak tanaman di sekitar. Masih banyak lagi ya anak soleha cara menjaga kelestarian alam baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Bagaimana anak soleha, sudah paham? Jika sudah paham, ayo kita buka bukunya pada halaman 19. Kita ingin membuat pertanyaan tentang cara menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum membuat pertanyaan, anak soleha membaca terlebih dahulu Nina dan keluarga yang memiliki hobi sama, yaitu menanam berbagai macam tanaman. Sudah membaca anak soleha? Ternyata rajin merawat tanaman merupakan salah satu upaya menjaga kelestarian lingkungan. Sampai di sini sudah paham anak soleha pada pembelajaran 1, 2, dan 3? Semoga dapat dipahami dengan baik ya, dan semoga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekian penjelasan Ustazah untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum.